Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian barataan? Film kali ini berkisah tentang mantan marinir yang cerdas tapi mengalami kecelakaan helikopter yang tragis. Dan setelah pulih dia pun turun gunung untuk menghentikan serangan teroris Rusia terhadap Amerika. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Jack Ryan Shadow Recruit. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang mahasiswa S3 yang terlihat begitu lelah di sebuah taman. Mahasiswa tersebut adalah Jack Ryan, warga negara Amerika Serikat yang melanjutkan studi S3 di London. Lalu sesaat kemudian, Jack terbangun gara-gara keramaian yang ada di sekitarnya. Yang tanpa diduga, rupanya mereka semua tengah membicarakan aksi teror 9/11, yaitu penghancuran gedung WTC pada tanggal 11 September tahun 2001. Wah, legend nih Osama Bin Laden. Peristiwa terorisme tersebut membuat Jack mengakhiri studinya lebih cepat lalu pulang ke Amerika. Dia memutuskan untuk memenuhi panggilan jiwanya sebagai marinir demi membela negara tercinta. 18 bulan kemudian, Jack ditugaskan ke Afghanistan bersama 2 anak buahnya. Jack adalah pria yang cerdas. Beberapa kali dia menulis laporan tentang dunia militer di samping disertasinya tentang ekonomi dan tetap berdedikasi sebagai marinir dan terbukti kini Jack menjadi letnan. Tapi meski begitu, Jack adalah sosok yang perhatian, termasuk kepada anak buahnya yang terlihat kesulitan memasang sabuk pengaman. Jack berniat membantu pasukannya supaya tetap aman selama perjalanan. Namun sialnya, Jack berhasil menyelamatkan 2 anak buahnya, namun dia sendiri terluka parah dan menderita patah tulang punggung. Jack terancam cacat seumur hidup jika tidak segera diselamatkan. Maka tugasnya di Afghanistan pun menjadi misi terakhirnya sebagai marinir. 8 bulan kemudian, Jack sudah menjalani berbagai pengobatan dan kini harus terapi di Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Selama masa terapi, Jack didampingi oleh mahasiswi kedokteran bernama Katie. Di sini, Jack hampir putus asa karena dia belum bisa berjalan tanpa alat bantu. Tapi menurut Katie, Jack hanya perlu latihan lebih keras karena semua pengobatan sudah dia jalani secara maksimal. Do me a favor and wait 2 minutes before you take that, so that you know you can. Di sisi lain, kondisi Jack selalu dipantau oleh seorang pria bernama Thomas Harper. Tampaknya dia ingin memberi misi baru kepada Jack. Hanya saja, untuk saat ini Harper masih menunggu Jack sembuh total. Singkat cerita, setelah Jack sudah bisa berjalan, Harper akhirnya menemui Jack secara pribadi. Dia mengenalkan dirinya sebagai petinggi angkatan laut. Namun anehnya, dia mengetahui tulisan-tulisan Jack dan disertasinya yang belum selesai. Hal itu pun membuat Jack merasa bingung, hingga Harper pun mengaku kalau sesungguhnya dia adalah agen CIA. Sementara itu, Jack sendiri kini mulai bersemangat untuk latihan demi mengembalikan kondisi fisik tubuhnya pasca kecelakaan. Dan secara kebetulan, Katie sudah selesai bertugas sehingga dia tidak lagi mendampingi Jack dalam sesi terapi. Namun rupanya kedekatan mereka selama ini menumbuhkan benih-benih cinta yang tak terduga. Meski pada akhirnya Katie menolak perasaan Jack karena dia tidak ingin berpacaran dengan pasiennya sendiri. Sesaat kemudian, Jack latihan lari meskipun malam itu hujan deras. Namun dari latihan itu, Jack justru bertemu lagi dengan Harper yang kali ini memberi tawaran mengejutkan. Setelah berbulan-bulan memantau Jack, Harper meminta Jack untuk melanjutkan kuliah S3-nya. Karena dengan begitu, Jack akan menjadi agen rahasia CIA yang bertugas di bidang intelijensi keuangan. Dan jika nanti Jack mendapat gelar doktor, maka dia akan dimasukkan ke bank-bank besar di Wall Street untuk memantau pergerakan uang yang terindikasi
komunikasi menjadi sumber dana terorisme. Namun yang paling penting dari semua ini, Jack harus merahasiakan identitasnya sebagai agen CIA dari semua orang tanpa terkecuali. Yep. So you have to keep it to yourself. The one that makes sure we don't get hit again. Dan 10 tahun telah berlalu. Sekarang Jack menjadi manajer di salah satu bank besar sesuai dengan rencana yang diberikan Harper pada saat itu. Dan sama seperti sebelumnya, Jack adalah orang yang perhatian terhadap semua orang termasuk kepada anak buahnya. Sampai-sampai orang-orang tidak mungkin tahu kalau Jack adalah agen rahasia CIA. Lalu pada siang itu, tanpa sengaja, Jack menemukan transaksi mencurigakan dari rekening perusahaan Rusia bernama Cherevin yang tahu-tahu memasukkan uangnya ke bank tempat Jack bekerja. Temuan itu terasa aneh karena pakar ekonomi mengatakan kalau perekonomian lesu sehingga dolar Amerika bisa saja ambruk. Tapi yang lebih terlihat ganjil, Jack tidak bisa mengakses sumber rekening tersebut sehingga dia pun langsung melaporkannya kepada CIA. Pertemuan itu pun juga berlangsung rahasia. Anggap saja Jack bertemu dengan pria bernama Donnie di sebuah gedung bioskop. Jack mengatakan kepada Donnie kalau dia butuh seseorang ke Moskow untuk memastikan sumber rekening tersebut. Namun dari sini Donnie yakin kalau Harper pasti akan memilih Jack untuk melakukan tugas tersebut. Harper will want you. Just get yourself to Moscow. Oleh karena itu, Jack yang biasanya hanya pergi ke kantor dan menganalisis data keuangan, sekarang mulai kembali latihan secara fisik. Sementara itu, Jack dan Katie sekarang sudah bertunangan. Selama 11 tahun, mereka saling mengenal. Katie tidak pernah melihat Jack pulang terlambat. Awalnya dia tidak curiga, namun tanpa sengaja, Katie menemukan tiket bioskop di pakaian Jack yang membuatnya bertanya-tanya. Malamnya, Jack dan Katie dinner di sebuah restoran. Dari situ terlihat bahwa Jack tampaknya tidak menikmati makan malamnya. Dia bahkan terlalu fokus dengan berita di televisi yang menyampaikan jika ada ketegangan antara Amerika dengan Rusia. Hal itu menjadi perhatian tersendiri untuk Jack. Tapi tentu saja dia tidak mungkin membuka rahasia misinya di hadapan Katie. Kecurigaan Katie pun semakin menjadi-jadi. Wanita itu lantas memancing Jack dengan mengatakan bahwa dia ingin menonton film. Awalnya Jack terkejut, tapi untuk menutupinya, dia mengiyakan saja ajakan Katie tersebut. You feel like a movie this weekend? Sure. You know what I haven't seen is the waiter feel like. Sementara itu di Rusia, terlihat seorang pria pemilik perusahaan Cheverin bernama Viktor Cheverin tengah ditemui secara pribadi oleh seorang menteri. Menteri yang kita sebut saja namanya dia Panjul, ternyata adalah orang yang memerintahkan Cheverin untuk memindahkan aset-asetnya ke Bank Amerika. Karena sesungguhnya Panjul diam-diam merencanakan kehancuran perekonomian Amerika Serikat dengan aksi terorisme. Dan keesokan paginya kita kembali lagi dengan Jack yang berencana mengaudit langsung perusahaan Cheverin. Awalnya atasan Jack yang bernama Rob tampak keberatan karena Jack hanyalah seorang analis. Namun pada akhirnya Rob mengizinkan Jack melakukan tugasnya asalkan dia berhati-hati. Cherevin is completely unpredictable. They're not a country, they're a corporation, which is why we're there in the first place. Sialnya, Jack malah menemukan hambatan dari tunangannya sendiri karena Katie ngotot ingin ikut Jack ke Moskow. Permintaan tersebut sontak ditolak oleh Jack karena sebenarnya ini merupakan misi berbahaya. Sayangnya, karena Jack harus merahasiakan hal ini, Jack hanya bilang kalau ini adalah perjalanan dinas, sehingga mereka tak mungkin bisa liburan. Jack pun semakin dilema, apalagi ketika Katie menuduhnya selingkuh hanya gara-gara menemukan tiket film di saku celananya. Maka, supaya Katie tidak semakin curiga, Jack akhirnya menyanggupi permintaan Katie untuk bertemu di Paris setelah dia bertugas di Moskow.
Lalu keesokan harinya, Jack tiba di Moskow. Dia disambut oleh anak buah Severin bernama Embe. Embe akan bertugas menjadi sopir sekaligus bodyguard Jack selama dia berada di Moskow. Bahkan saking perhatiannya Severin, dia sengaja menempatkan Jack di sebuah hotel mewah ternama. Namun tiba-tiba tanpa diduga, Embe berusaha mengincar Jack. Jack yang sudah lama tidak bertarung otomatis merasa panik. Dia pun menghindar, namun sayangnya hotel itu merupakan hotel tertutup sehingga tidak ada jalan keluar yang mudah. Maka dengan sisa-sisa instingnya sebagai marinir, Jack setengah mati menghadapi serangan Embe yang tanpa ampun. Tapi untungnya Jack berhasil membalik keadaan. Ujung-ujungnya Embe tewas di toilet hotel tersebut. Jack pun ketakutan. Dia lantas menghubungi CIA untuk meminta bantuan. Di situ Jack tidak menyangka kalau tugasnya sebagai agen rahasia juga harus berhadapan dengan orang yang mengincar nyawanya. Untuk itu, Jack pun ditugaskan untuk meninggalkan hotel setelah dering telepon kedua di kamarnya berbunyi. Pihak CIA berjanji akan membereskan semua kekacauan dan berpesan supaya Jack tetap berhati-hati lalu pergi tanpa terlihat oleh siapapun. Malam itu, Jack meninggalkan hotel dan menuju sebuah taman. Jack diperkirakan akan bertemu dengan seseorang di sana. Namun setelah kejadian ini, Jack jadi semakin waspada sekaligus mencurigai semua orang. Dia sangat takut dibuntuti, hingga dering telepon dari Katie membuyarkan konsentrasi Jack. Yeah, I only landed a couple hours ago, so uneventful. Rupanya Katie memberi kabar kalau dia bisa cuti lebih cepat. Itu berarti mereka bisa berlibur ke Paris lebih awal dari seharusnya. Katie berharap Jack bisa menyusulnya besok hari. Namun gara-gara peristiwa ini, Jack berkata bahwa dia tidak bisa ke Paris. Dan hal itu pun membuat Katie semakin marah tanpa mau tahu situasi Jack sebenarnya. Halah mbak, udah kenal lama kok masih curigaan. Don't lose faith in me. Tak lama kemudian, Jack akhirnya bertemu dengan Harper yang sudah menunggunya di taman. Tak disangka, Harper tahu kalau Jack masih panik setelah menghabisi seseorang. Tapi menurutnya, hal itu adalah kejadian biasa yang biasa dialami oleh seorang agen CIA karena dulu Harper juga mengalaminya. First person I ever killed, Jack, was innocent. Just came up behind me too quick. Tapi yang lebih penting sekarang adalah hasil analisa Jack berdasarkan data yang dia temukan selama 2 minggu terakhir. Pada intinya, Rusia saat ini sedang membeli dolar Amerika secara besar-besaran. Hal itu membuat nilai dolar naik padahal ekonomi dunia sedang turun. Temuan ini terasa janggal karena kalau nilai dolar Amerika turun, maka perekonomian Rusia juga bakal hancur. Sampai akhirnya Jack menyadari kalau Rusia masih punya cadangan minyak terbesar di dunia. Sehingga kalau ekonomi dunia semakin memburuk dan Amerika hancur, Rusia masih punya kesempatan untuk bangkit. Oh begitu. The American crisis, but within about 6 weeks they're going to start calling it Great Depression. Jack berpikir bahwa pihak Rusia akan melakukan serangan terorisme persis seperti peristiwa 9/11 dan jika itu terjadi maka Amerika akan mengalami inflasi besar-besaran. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, Jack akan menemui Severin dan mencari tahu jadwal serangan teror tersebut. Harper pun menyetujui rencana Jack. Maka Harper pun memberi senjata api kepada Jack dan mengaktifkannya sebagai agen lapangan CIA. You're operational now. Dan sepulangnya dari taman, Jack kembali lagi ke hotelnya. Namun kali ini hotelnya sudah bersih, seolah tak pernah terjadi peristiwa pembunuhan sebelumnya. Keesokan paginya, Jack pergi ke kantor Severin. Di sana, Jack disambut oleh asisten Severin yang bernama Katya.
Bersama Katya, Jack harus menembus 6 lapis sistem keamanan yang bisa diakses melalui sebuah kartu tipis. Maybe here a few days while I get my own card. Tak menunggu lama, Jack akhirnya tiba di ruangan Severin. Dan di ruangan tersebut, Severin didampingi oleh kepala keamanan yang bernama Lemkov. Tapi ternyata pertemuan ini tidak berjalan seperti yang Jack perkirakan. Severin dengan tenangnya berkata bahwa dia telah memindahkan semua asetnya ke bank lain sehingga Jack tidak bisa mengaudit perusahaan Severin. Oleh karena itu, secara halus Severin menyuruh Jack pulang kembali ke Amerika karena perannya sudah tidak diperlukan lagi. Nothing here is concealed, only secured. Your firm's percentages are detailed in this report. The funds were... Dan karena Jack merasa kalau petunjuk pentingnya menghindar, Jack pun mengajak Severin makan malam. Jack beralasan bahwa dia ingin menjaga hubungan baik dengan perusahaan Severin. Namun sayangnya Severin menolak. Sampai akhirnya Severin memberi tawaran kepada Jack kalau dia akan setuju jika Jack mengajak tunangannya ikut makan malam. Pada saat itulah Jack menyadari kalau Severin telah mengincar Katie. Will your wife be joining us tonight? She's told that she had arrived at your hotel. Pada dasarnya, Severin sudah memperhatikan Jack karena Jack terlampau cerdas untuk ukuran pegawai bank. Bahkan Severin tidak mengingkari kejadian bahwa Ambe juga tewas di tangan Jack. Namun saat anak buah Severin mengikuti Jack, Jack sudah menghilang entah kemana. Karena Jack sudah kembali bertemu dengan Harper dan anak buahnya yang mari kita sebut saja dia Andy, Jack pun segera melaporkan semua kejadian ini dan meminta tim Harper untuk meretas sistem data perusahaan Severin saat dia makan malam nanti. Namun sayangnya, lagi-lagi Harper hanya percaya kepada Jack untuk mengatasi masalah ini. I'm the guy, aren't I? But you got another problem, Jack. Setelah pulang lagi ke hotel, Jack dikejutkan oleh kedatangan Katie di kamarnya. Di situ ternyata Katie menemukan pistol yang membuatnya semakin curiga Jack telah menyembunyikan sesuatu. Maka berhubung sudah tertangkap basah dan tidak bisa menghindar lagi, Jack pun mengaku bahwa dia adalah agen rahasia CIA. Dan sore itu juga, Jack, Harper, dan Katie melakukan meeting penting untuk memenuhi undangan makan malam Severin. Katie segera mengajukan diri untuk mengalihkan perhatian Severin, sementara Jack akan menyusup ke kantor Severin. Usul ini sontak ditolak oleh Jack karena dia tidak ingin menempatkan Katie ke dalam bahaya. Tapi karena Katie bersikeras dan Harper setuju, maka mau tidak mau, Jack harus menjalankan rencana tersebut. Just dinner, Jack. Pertengkaran antara Jack dan Katie rupanya masih berlanjut. Di saat mereka dijemput oleh Severin untuk ke restoran, Katie sengaja meninggalkan cincin pertunangannya di hotel. Tapi dengan baik hatinya, Jack mengambil cincin tersebut dan mengenakannya lagi di tangan Katie supaya hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Sesaat kemudian, setibanya di restoran, Jack dan Katie disambut langsung oleh Severin yang seketika tertarik dengan kecantikan Katie. Dan di saat yang sama, sekarang Harper dan timnya tengah mengawasi pergerakan Lemkov yang baru saja meninggalkan kantor Severin. Lemkov's headed out. Dengan begitu, Jack melaksanakan aksinya dengan berpura-pura minum amer banyak-banyak lalu kobam di hadapan Severin. Katie sendiri yang juga sama-sama akting pura-pura memarahi tunangannya yang tidak sopan. Sampai akhirnya Katie tidak tahan dan pamit ke toilet. Severin yang melihat perdebatan ini pun mengambil kesempatan untuk memikat Katie. Loh, Excuse me, please. Is it too much to ask to be escorted? Allow me. tanpa Severin tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Jack dan timnya untuk mencuri dompet Severin. Maka setelah tahap pertama berjalan sukses, Jack dan Katie segera menjalankan rencana tahap kedua, yaitu pura-pura berpisah. One of us needs to take a walk.
Setelah keluar dari restoran, Jack langsung menuju perusahaan Cheverin menggunakan kartu akses milik Cheverin. Di sana, Jack sudah bekerja dengan petugas keamanan sehingga Jack bisa lolos di sistem keamanan yang pertama. Tanpa diduga, Jack hampir saja berpapasan dengan Katya yang baru saja pulang. Namun dia berhasil bersembunyi hingga akhirnya tiba di ruangan Cheverin. Lalu tanpa membuang waktu, Jack segera meretas sistem data perusahaan tersebut. Tapi rupanya sistem keamanan kantor Cheverin tersambung langsung dengan Lemkov. Jadi begitu muncul notifikasi bahaya, Lemkov langsung putar arah dan kembali ke kantor. Lemkov bahkan sempat menyuruh Katya untuk menutup semua akses keamanan sekaligus mencari Cheverin yang kali ini benar-benar terpukau dengan kecantikan Katie sampai mengabaikan semua hal di sekitarnya. Sementara itu, Jack yang dikejar waktu benar-benar bekerja keras untuk membobol sistem data Cheverin. Pasalnya, sekarang dia hanya punya waktu kurang dari 5 menit hingga muncul kode akses yang hanya bisa dibuka melalui password yang ada di kantornya. 1, 7, Yeah, shoot. 6. Singkat cerita, dengan waktu yang begitu terbatas, Jack berhasil meretas seluruh data milik Cheverin. Namun sayangnya, kini dia tidak bisa keluar dari kantor itu dengan leluasa. Maka, melalui panduan Harper yang kali ini menjadi sniper, Jack pun melewati lift pribadi Cheverin dan menghindari Lemkov yang sudah tiba di kantor. I can now. Harper, can you hear me? Jack. Bertepatan dengan itu, Katya berhasil menemui Cheverin dan menyuruhnya kembali ke kantor. Katie tentu saja merasa panik karena dia takut jika Jack ketahuan dan misi mereka akan gagal. Sementara di sisi lain, dari tempat persembunyiannya, Harper menembaki tim keamanan Cheverin untuk mencegah mereka menangkap Jack. Control, you're on. Katie pun diseret ikut dengan Cheverin dan di perjalanan seorang wanita menabrak Cheverin yang tanpa Cheverin ketahui wanita tersebut adalah agen yang mengembalikan dompet Cheverin yang tadi dicopet. Dengan kerjasama yang epik antara Harper dengan timnya yang bertugas di lapangan, misi itu pun berjalan dengan sukses. Did you enjoy? Meski begitu, Lemkov tampak belum puas. Dia menggeledah Jack dan Katie, namun nyatanya mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dari penggeledahan tersebut. Dompet Cheverin pun ada di sakunya. Akan tetapi sesampainya di kantor, Lemkov tetap melakukan pemeriksaan. Dan dia melihat Jack yang berhasil membobol kantornya. Lemkov pun menyalahkan Cheverin yang terlalu teledor. Tapi akhirnya sementara itu, Jack, Harper, dan tim mereka tiba di rumah aman CIA. Mereka pun langsung memeriksa data yang berhasil diretas oleh Jack dari Cheverin. Dari data yang didapatkan tersebut, Jack menduga bahwa Rusia akan melakukan serangan besok pagi, tepat sebelum bursa saham dibuka. Namun sebelum mereka menduga di mana serangan itu dilakukan, tiba-tiba Jack yang menyadari kalau tunangannya diculik sontak meninggalkan lokasi tersebut. Dia pun segera mengejar Katie karena rupanya cincin tunangan yang dia berikan saat di mobil adalah cincin yang sudah diberi alat pelacak. Dan dengan cepat Jack segera berkoordinasi dengan Harper untuk mengikuti jejak Katie. Southwest on Kashir.
Di sisi lain, Severin kini berhasil menemui Katie dan menganggapnya sebagai Sandra. Severin bahkan menelpon Jack melalui ponsel Katie dan mengancamnya akan segera membunuh Katie melalui penyiksaan tahanan ala komunis yang begitu keji. PKI. We'll go into her mouth because human beings can't keep their mouths closed. Put bulb in her mouth, Jack. You think my son? Tentu saja hal itu membuat Jack semakin marah. Dia pun semakin menggila. Tapi itu tidak membuat Jack menyerah karena Jack masih mengejar Katie sampai akhirnya bantuan lapangan dari CIA tiba. Jack, we need to get out of here. Let's move. Katie pun bisa diselamatkan, namun mereka juga harus segera kembali ke Amerika untuk mencegah aksi terorisme. Dari hasil penyelidikan FBI, mereka menemukan pemuda umur 21 tahun yang mencurigakan berada di Michigan yang berhasil menewaskan beberapa agen FBI. Pemuda itu rupanya bernama Alec dan ponselnya berhasil diretas. Dari sana terlihat Alec mengunjungi beberapa lokasi dan salah satunya berakhir di sebuah gedung tua di Pennsylvania. Namun saat FBI tiba di sana, gudang itu sudah kosong, hanya menyiksakan beberapa bahan peledak dan cat. Di saat yang bersamaan, tim CIA juga mulai mencari tahu siapa Alec sebenarnya. Dia punya surat adopsi yang tanggalnya sama persis dengan kematian putra tunggal Severin. Dan jika diperhatikan dengan seksama berdasarkan foto masa kecilnya, bisa dipastikan bahwa Alec adalah anak kandung Severin yang sengaja dikirim menjadi mata-mata bagi Rusia. Maka tugas selanjutnya adalah mencari tahu di mana Severin akan menjatuhkan bomnya. Dengan otak cerdasnya, Jack menganalisis data-data yang ada lalu saling menghubungkan hingga mendapatkan titik lokasi gudang perakit bom. Jack pun menyimpulkan Alec berada di Pennsylvania. Tapi saat tim menyergap tempat itu, mereka tidak menemukan Alec. Kemudian dari foto-foto lokasi yang terekam di ponsel Alec, Katie menyadari kalau Alec sedang mengincar Manhattan, yaitu tempat di mana area Wall Street berada. Salah satunya adalah kantor Jack. Jack works there, it's Wall Street. Dan singkat cerita, Jack dan rombongannya tiba di Amerika. Jack dan Harper akan langsung menuju Manhattan, sedangkan Katie akan kembali bertugas di rumah sakit. Jadi, dengan berat hati, mereka pun berpisah di pangkalan udara. Sesaat kemudian, Jack tiba di area Wall Street yang sudah ramai oleh petugas evakuasi. Pada saat itu, Jack menganalisis hal di sekitar dan menyadari kalau Alec menggunakan cat di gudang untuk menyamarkan mobilnya menjadi mobil polisi. Maka tugas Jack sekarang adalah mencari tahu di mana mobil polisi gadungan itu berada. Jack pun minjem moge temannya hingga berhasil mengejar mobil polisi gadungan itu yang kini tengah mengarah ke pipa saluran air bawah tanah. Jack berusaha keras menghentikan mobil Alec sekaligus memberitahu Harper tentang rencana Alec. He's not going to the building, he's going under it. Dan berdasarkan pendapat ahli konstruksi, seandainya pipa tersebut dihancurkan, maka sekitar 7 gedung di area Wall Street akan ambruk lalu hancur. Misi tersebut harus dilaksanakan secepat mungkin oleh Alec karena dia tahu jika ayahnya sedang menunggu di Rusia. Sementara itu, Jack harus berpikir cepat bagaimana cara untuk menghentikan Alec.
Sialnya, Alec berhasil mengaktifkan bom tersebut dan akan meledak dalam waktu 5 menit. Jack pun ingin menghabisi Alec, namun sayangnya ketika Alec pingsan, dia sendiri tidak bisa menjinakkan bomnya. Maka Jack berusaha mencari pertolongan kepada petugas. Namun karena dia tahu cara tersebut tidak akan berhasil tepat waktu, Jack membawa mobil itu ke tempat lain untuk meminimalisir korban jiwa. Dan akhirnya serangan teror itu berhasil diredam. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Dan sekarang Jack mendapat perawatan di rumah sakit karena terluka akibat aksinya menyelamatkan perekonomian Amerika. Sementara itu, berbeda dengan Cheverin yang sudah kehilangan anak, kini juga harus menerima hukuman dari Panjul di Rusia karena Panjul menganggap Cheverin telah gagal dalam misinya, sehingga dia harus dihabisi saat itu juga. Dan beberapa bulan kemudian, Harper dan Jack dipanggil ke Gedung Putih untuk melaporkan semua kejadian ini. Namun yang jelas, Jack diberi penghargaan langsung oleh Presiden Amerika Serikat yang tentunya bukan Trump karena telah menyelamatkan banyak nyawa tak bersalah. Lalu film pun tamat. Dari film ini, kita belajar bahwa kecerdasan bisa menyelamatkan banyak jiwa. Berkat antisipasi yang dilihat oleh Jack, perekonomian Amerika bisa selamat dan yang terpenting, Jack tidak kehilangan kekasih yang begitu ia sayangi. Segitu dulu dari saya, Tobi, sang pengangguran profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, perekonomian Amerika bisa selamat, tapi tidak akan pernah bisa selamat dari Cina.